Yang saya hormati Bapak DKM mungkin belum datang juga ya di tempat ini. Yang saya hormati Pak Ketua RW 08, yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Nurul Jannah, Ibu Bapak jamaah yang sudah hadir pada pagi ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelapangan hati untuk menghadiri acara yang mulia ini, yaitu dalam acara sehari bersama Al-Fatihah. Sesuai dengan kutipan ayat yang telah dibacakan, bahwa pada bulan ini adalah bulan diurutannya Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia, semoga kita yang hadir semua ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keselamatan di dunia dan amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang telah memperkenalkan dunia dari kegelapan dirinya kepada alam yang telah berderang menuju pada yang lebih. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bahwa acara hari ini terselenggara atas kerjasama yang baik antara semua pihak. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak DKM ucapan terima kasih kepada yang pertama kepada Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, kemudian kepada Ketua RW beserta jajarannya beserta para RT, kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Nurul Jannah beserta jajarannya, kemudian kepada Ketua dan seluruh panitia kegiatan Ramadan 1444 Hijriah, dan kepada Ibu Bapak yang telah menghadiri acara ini. Semoga amal baik Ibu Bapak semua dibalas oleh Allah SWT sebagai amal takwa kepada Allah SWT. Sebelum rangkaian acara dimulai, baiklah akan berkenan dulu dipilih dari Bapak Ustadz. Nama lengkap Abdul Rahman tanggal lahir Bandung 15 Maret 1981, alamat Jalan Ibrahim Haji nomor 346 RT 0406 Kelurahan Pinong, Kecamatan Bandung, Kota Bandung. Pendidikan, ini status menikah ya, mempunyai dua putri dan satu putra. Pendidikan yaitu SDN Marwim Bandung lulus 1993, kemudian MTS Raudatul Muta'alim Bandung 1993-1996, kemudian Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan 1996-2000, kemudian di Via Jakarta tahun akademik 2002, kemudian Islamic Universitas Madinah S1 jurusan Syariah 2002-2006, kemudian King Saudi University Riyadh S2 jurusan Fikih dan Ushul Fikih 2015, 2019, 2015, kemudian pendiri Yayasan Bina Insan Sartika, kemudian pengurus IKADI atau Ikatan Dai Indonesia Jawa Barat bidang dakwah, kemudian sebagai Dewan Pengawas Yayasan Magis Bandung Jawa Barat, kemudian pembina kelas Islam dan kelas Mereka, kemudian pengurus DKM Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung bidang Imarah, kemudian
pengajar di Pesantren Tinggi Al-Quran Mahfuz Bandung, penanggung jawab konsultasi syariah di Pesantren Bulan Taqwa, Redakur Buletin Jumat Al-Kahfi Bandung, pemimpin haji dan umroh di Mahfuz Bandung. Kemudian mengajar ilmu syariah di Ponpes Desa Fatimah, mengisi kajian belajar di Majelis Taklim Madinah, mengisi kajian di Majelis Taklim Riyadh, mengisi kajian online di kajian hamba Allah, sekretaris Dewan Syariah, ketua KAMSA atau Keluarga Mahasiswa Indonesia, ketua bagian dakwah PPMI, ketua bagian dakwah Kormata. Banyak sekali aku ya. Jadinya ya Allah, subhanallah Pak Ustaz. Sampai bagian membacanya puyeng, bagian menjalaninya ya. Alhamdulillah ya. Barakallah kepada Bapak Ustaz yang ini setelah mendapatkan ilmu yang begitu banyak. Acara selanjutnya itu ibu rangkaian acara yang disampaikan oleh Dimas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini akan saya bacakan sebagai berikut, yaitu pembukaan yang telah disampaikan oleh sahabat kami Ibu Hajah Ani. Kemudian yang diteruskan dengan tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Abdurrahman Wahid LCMA. Kemudian yang ketiga adalah pengelompokan anggota tilawah khatam Al-Quran berjuz. Yang keempat adalah tilawah Al-Quran sesuai dengan juznya yang masing-masing. Dan yang kelima mengaji bersama. Nanti Bu, setelah kita mengaji selesai, kita mengaji bersama-sama dimulai dari surat Al-Qadar sampai Anas bersama-sama ya Bu. Kemudian doa khatam Quran dan kita doa akhir majelis. Kemudian yang terakhir diberi undangan dulu pulang karena ada apresiasi untuk jemaah. Kemudian di sini sudah ada apresiasinya, tapi ada apresiasi baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bapak-bapak juga yang ada di luar, maka untuk menempati ruang selasa, bapak-bapak biar bisa melihat ke layar. Untuk duduknya di tengah biar kelihatan. Ibu yang di tengah mohon dikosongkan, ibu silakan bisa ke depan. Ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti acara selanjutnya, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Abdurrahman Wahid LCMA. Kepada Bapak Ustadz dipersilakan. Dan kepada ibu-ibu dimohon untuk tidak ngobrol, kita sama-sama menyimak tausiah dari Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, la syarika lahu, la ilaha illallah, wa la ilaha subhanallah, fi Islam wa kalimat ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati nabiyina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah, ibu-ibu jam segini masih ceria. Mungkin setelah tadi malam bersama istri di masjid belum tidur lagi. Insyaallah tapi nggak apa-apa ya. Ibu-ibu juga saya yakin tadi malam pada begadang ya, menggapai Lailatul Qadar ya, bukan menggapai Lailatul Qadar. Kalau bapak-bapak menggapai Lailatul Qadar, ini ada ibu-ibu sangat menggapai Lailatul Qadar. Baik,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa Bu saya waktunya Bu? 1 jam lebih kurang. 1 jam ya. Saya nggak apa-apa. Tadinya saya hari ini ada kuliah cuma dosennya katanya izin. Boleh ditambah. Jadi yang izin bukan mahasiswa dosennya. Saya ada kuliah jam 8.30 tadinya cuma di grup belum ada, nggak apa-apa. Insya Allah sampai jam 9 ya, karena ibu juga nanti akan ada tadarus dan lain sebagainya. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan membahas tentang kaifa ta'amal Al-Qur'an. Bagaimana cara kita interaksi dengan Al-Qur'an? Atau apa sih kewajiban kita kepada Al-Qur'an? Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar ayat ini di dalam surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya Bu, turun Al-Qur'an tanggal berapa? Hari Lailatul Qadar kaping sabaraha? 10 malam terakhir. Liburan berarti ada lepas sah. Ibu-ibu tapi saya ulangi Ibu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan bulan diturunkan. Itu surat Al-Baqarah 187. Kemudian di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nah, hari nuzul Quran itu malam turunnya Quran tanggal sabaraha? 17 Ramadan. Nah, itu cenah Lailatul Qadar. Jadi itu benar apa? Ayo, saya ibu kumaha. Untung we nayakeun acarana ieu na. Sebenarnya mah saya minggu kamari kali teh Bu, tapi salah jadwal. Ada saya teh bukan banyak jadwal Bu. Saya teh kepikirnya itu kalau ibu ngirim hari Jumat tuh berarti besok sempat. Saya kemarin kebetulan dari Balai Endah sih, dari Balai Endah, adalah lewat belakang gitu ya, lewat belakang. Ya jadi saya bisa pulang dengan cepat ke rumah. Kata istri saya, ayah katanya pulang besok agak siang. Ya nggak jadi isinya kenapa? Salah jadwal. Kan kalau minggu kemarin kan 17 Ramadan ya. Iya. Alhamdulillah itu ngikut acara berarti itu benar ayeuna 17 Ramadan kemarin. Tapi saya tidak akan menyalahkan. Sekarang kita bahas dulu ya. Jadi begini. Biar kita memahami nuzul Quran ini dengan benar. Ya. Jadi gini, para ulama memang berbeda pendapat. Kapan turunnya Al-Quran? Ya, kapan turunnya Al-Quran itu? Tapi kalau kita lihat dari pendapat-pendapat yang ada, kalau digabungkan turunnya Al-Quran itu ada 2 tahap. Tahap pertama adalah Al-Quran turun 1 bundel. Jadi Al-Quran turun 1 bundel. Itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Jadi turun 1 bundel, 1 Al-Quran 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kemudian turun yang kedua dari langit dunia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Nah, ini yang menyampaikan ini Abdullah bin Abbas. Nah, para ulama menyampaikan turunnya Al-Quran dari langit dunia. Turunnya Al-Quran 1 bundel 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan turunnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, mulai pertama kali turun adalah tanggal 17 Ramadan menurut sebagian ulama. Itu bukan kesepakatan ulama, tapi menurut sebagian ulama. Bahkan di sini di dalam sebuah hadis ya, riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa seluruh kitab-kitab samawi itu diturunkan pada bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim turun pada awal Ramadan. Kitab Taurat turun pada tanggal 6 Ramadan. Injil turun pada tanggal 13 Ramadan. Al-Quran turun pada tanggal malam 25 Ramadan atau 24 Ramadan. Berarti nuzulul Quran berarti tanggal sabaraha? Tapi itu sekali lagi terjadi perbedaan. Jadi saya ulangi ya. Al-Quran turun 2 kali. Satu bundel 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu turun pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari langit dunia turun kepada Rasul secara bertahap. Selama kurang lebih 22 tahun turun kepada Rasul itu dimulai pada tanggal 17
Ramadan menurut sebagian ulama. Dengan dalil nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Anfal ayat ke-41. Wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dan tidaklah kami menurunkan kepada hamba-hamba kami wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dan tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an dan apa-apa yang kami turunkan pada hari Al-Furqan, yaitu hari ketika bertemunya dua pasukan perang. Hari ketika bertemu dua pasukan perang itulah yang disebut dengan perang Badar. Dan perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi hari itu mah ibu laras itu benar punya tanggal 17 Ramadan itu disebut tadi mah surah wahas tadi ibu. Nah, ini saya jelaskan di awal, kenapa? Karena sebagian di kita mana dalilnya 17 Ramadan turun Al-Quran. Nah, ini perlu dijelaskan seperti itu. Coba di Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran, tidak salah. Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan, sehingga tidak salah. Nah, cuman memang turun Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu atau di Lailatul Qadar itu adalah turunnya dari langit dunia, maaf, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia satu bundel 30 juz. Bagaimana tata cara turunnya? Wallahu a'lam. Karena itu tidak disebutkan di dalam secara khusus bagaimana turunnya tersebut. Dan kembali tadi Bapak Ibu, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 187 disebutkan, 185 disebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Ini adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Nah, kemudian hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kenapa istimewa? Karena di bulan itu Allah menurunkan Al-Quran. Sehingga malaikat yang paling mulia, malaikat siapa? Jibril. Nabi yang paling mulia? Muhammad. Bulan yang paling mulia? Kenapa mereka jadi mulia? Karena Al-Quran. Malaikat terbaik malaikat Jibril, karena Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Nabi terbaik Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi diturunkan Al-Quran. Bulan terbaik adalah bulan karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, hendaklah kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Itu kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, hendaklah kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Saya kemarin ada kajian, boleh juga mungkin kalau ada yang mau berkunjung ke percetakan Al-Quran, bagus Bu. Kemarin dari saya kan rutin isi di Al-Falah ya. Itu di sini ada yang suka hadir di Al-Falah? Enggak ada ya? Saya rutin misi di Al-Falah. Kemarin pas sebelum Ramadan kita lihat percetakan Al-Quran di daerah Kiara Condong ada percetakan, dan itu boleh dikunjungi ya. Di Syamil Quran, Syamil Quran itu bisa dikunjungi. Ya, saya bukan promosi lah, saya tidak ada kaitan apa-apa, itu kesana gratis, bukan nggak ada biaya sebesar itu. Cuman diajukan saja, nanti lihat jadwal yang kosong. Nanti jadwal kosong hari ini ya itu siap-siap. Itu bagus Bu, bagaimana ketika bagaimana Al-Quran. Dan tadi kemarin sore saya kebetulan ada acara. Nah, pas acara itu adalah ada ya semacam kegiatan dari salah satu percetakan Quran. Nah, kemudian dimulai dengan tilawah Quran, anak kecil yang baca Quran. Beliau juara 1 lomba Al-Quran di mana nanti saya lupa. Nah, beliau adalah membaca Quran, dan ketika beliau membaca Quran ternyata subhanallah dengan beliau juara 1 orang tuanya diumrohkan. Subhanallah, itu Allah muliakan. Di Gereja Caraka itu nggak apa-apa sekali-kali itu boleh mengundang di sini, saya videonya juga ada. Di Gereja Caraka itu di Kota Bandung, saya kenal dengan ayahnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar anak yang anak yang lahir itu prematur. Kemudian dia ada kelainan, kalau ngomong itu lambat, karena ada kelainan cepat. Ya, ada kelainan cepat. Nah, saya lupa kalau namanya. Padahal kemarin pas tarawih saya ketemu. Nah, ada kelainan di otak. Nah, ketika ada kelainan di otak ini, si ibunya setiap hari memperdengarkan Al-Quran. Dari sejak bayi, ketika usia sudah bisa ngomong, dia sudah mulai bisa ngikutin Al-Quran. Dan sekarang beliau hafal Quran 30 juz. Dan beliau ini kalau jalan aja tentunya dia harus pakai kursi roda, karena dia ada keterbelakangan di otak. Itu ada
ada orang yang tadi subhanallah ya, itu kemuliaan yang Allah berikan. Ada orang yang yang Allah muliakan ya, yang Allah muliakan dengan itu ya, dengan seperti itu. Sebentar, saya lupa namanya siapa ya. Bukan, ada Naza, ada satu lagi. Kalau Naza bukan orang Bandung. Kalau yang Naza orang Bandung. Kalau dia tidak pernah ikut lomba. Ya kalau Naza ya, ada satu lagi, lupa saya namanya siapa ya. Pernah diundang juga di salah satu stasiun TV. Pernah diundang juga di salah satu stasiun. Nanti saya kalau ingat saya sampaikan ya. Itu sekarang anaknya sudah SMA, usianya sudah usia SMA. Ada yang kenal tuh, pernah dengar namanya? Saya Hafiz bukan Hafiz, saya lupa namanya. Nanti lah saya pas ini di file saya ada video. Nah, ini Allah memuliakan dengan Al-Quran. Dan kalau kita cerita tentang Al-Quran, banyak orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Tapi tadi kembali, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ibarat Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah buku disebutkan bahwa bulan Ramadan menjadi istimewa karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian dikaitkan faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang hadir di bulan Ramadan yang merupakan kewajiban berpuasa. Jadi bulan Ramadan diturunkan Al-Quran karena Allah menurunkan Al-Quran dikaitkan dengan puasa Ramadan dan itu menjadi kewajiban. Maka di sini ada kata fa. Fa ini berfungsi sebagai alasan atau sebab yang dalam bahasa Arab disebut dengan fa as-sababiyah. Maknanya kurang lebih bagaimana? Dipilihnya Ramadan menjadi bulan puasa adalah karena Al-Quran diturunkan pada bulan itu. Jadi dipilihnya Ramadan sebagai bulan Al-Quran kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan ini. Jadi inilah sehingga Allah menurunkan Al-Quran. Makanya kalau kita lihat ya, Al-Quran dengan puasa itu dua hal yang sangat berkaitan. Al-Quran dengan puasa itu adalah dua hal yang sangat berkaitan. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbicara tentang Al-Quran dan puasa ini dua hal yang berkaitan. Makanya ada hadis Nabi, ini berbahasa Arab, ini terjemahnya ini perlu. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, ya Rabbi, aku telah menghalangi diri makan dan syahwat, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat untuknya. Sedangkan Al-Quran akan berkata, ya Rabbi, aku telah menghalangi dia tidur di malam hari, maka perkenankan aku memberikan syafaat untuknya. Kemudian Allah memperkenankan kepada keduanya untuk memberikan syafaat. Jadi Al-Quran dan ibadah puasa ini dua-duanya akan memberikan syafaat kepada kita. Makanya kalau kita berbicara tentang Al-Quran, ini dua hal yang berkaitan antara Al-Quran dengan Ramadan ini. Nah, ibarat Allah Subhanahu wa taala ini menjadi renungan buat kita. Walaupun begitu, tapi kita harus menjadikan renungan. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul pernah berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan, sesuatu yang dicuekkan. Banyak Al-Quran kadang sampai puluhan ya kan? Jadi ibu kalau punya Al-Quran di rumah jangan dijadikan hiasan. Ibu-ibu dulu nikah apa maharnya? Al-Quran. Al-Quran dijadikan mahar bagus bu, tapi jangan dijadikan pajangan. Tapi Al-Quran disuruh dijadikan apa? Pedoman. Di sini disebutkan ada yang Rasul mengatakan, ya Allah sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran itu diacuhkan. Jadi menjadikan Al-Quran itu diacuhkan. Ayat ini konteksnya tentang ketidakpedulian orang kafir kepada Al-Quran. Walaupun ayat ini tentang orang kafir, tapi tentu buat kita semuanya ini harus menjadikan pelajaran. Walaupun begitu ini harus menjadikan pelajaran buat kita semua. Jadi kalau kita lihat ini, ya harus menjadikan pelajaran sebenarnya. Ini memang tentang orang kafir, tapi kan ibrohnya bisa kita ambil. Ibrohnya pelajarannya bisa kita mengambilnya. Apa bu yang dimaksud dengan sini kan mahjuro? Coba lihat di sini. Apa yang termasuk dengan mahjuro ini? Saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Ini teks bahasa Arab. Termasuk mahjuro itu kalau kita tidak mau mempelajari Al-Quran. Yang kedua, mahjuro itu kalau kita tidak mau menghafalkan Al-Quran. Termasuk mahjuro itu kalau kita tidak mengimani Al-Quran.
tidak memahami maknanya, tidak menjalankan perintahnya atau bertuju kepada yang lain. Nah, ini adalah mahjur. Makanya saya akan lihatkan kepada Bapak Ibu sebuah video yang mudah-mudahan Ibu bisa memperhatikan video ini dengan baik ya. Baik ya, ini apa? Coba ya, Ibu coba perhatikan ini. Ini videonya ya, belum ya. Ya, baik Bu. Itu baca apa Bu? Kira-kira baca apa Bu? Baca Quran ya? Surat apa Bu? Videonya akan muncul. Saya lihat di sini. Ya. Baca apa Bu? Jadi mentang-mentang bahasa Arab kok itu Quran belum tentu. Ternyata itu adalah dia membaca Injil tapi berbahasa biasa saja bilang boleh-boleh aja, tapi kita jangan terkecoh. Wah ini macam bacaannya itu, jangan. Makanya ini termasuk kita khawatir termasuk yang mahjuro nah, kalau kita termasuk mahjuro ini kan mengerikan. Kalau kita apa? Kalau kita termasuk orang yang mahjur, orang yang ini namanya fajar, saya ingat ya. Ini coba Bu, fajar namanya. Saya baru ingat ketemu kemarin pas tarawih, saya ketemu di masjid. Sering ketemu teman, beberapa kali ketemu dengan beliau. Coba lihat ini Bu ya. Ini coba kita kita perhatikan video ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi buat saya. Ya Mahareji, alhamdulillah. Dan sekarang saya sudah bersama Pak Ustadz Yusuf Mansur nih ya, di samping saya. Sebelah kanannya Fajar adalah ibundanya, Ibu Heni. Ibunda. Sebelah kirinya adalah ini masih dan mulailah setiap hari dia mendapatkan pendengaran Quran satu hari satu juz. Nah, keajaibannya kemudian ketika umur juga Saya pengen supaya tahu. Pernah lihat ya? Ini rumahnya dekat tuh dari sini di Gria Caraka. Gria Caraka itu di wilayah Kisaran ya. Ini Bu. Nah, itu di Gria Caraka. Boleh sekali-kali mungkin buat menginspirasi anak-anak kita, dia diundang. Beliau sekarang udah SMA. Saya dulu sempat beberapa bulan ketemu setiap pekan dengan beliau. Karena beliau menghafalkan hadis. Jadi setelah menghafal Quran, beliau menghafalkan hadis. Dan itu mengandalkan pendengaran. Tapi tadi Bu, kembali ke sini. Kita ini jangan sampai termasuk yang mahjur. Kita tidak mau mempelajari, tidak mau membaca, mengimani dan seterusnya. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Apabila dibacakan Quran, kita hari-hari Quran Sunnah punya. Kalau kita tidak mau mempelajari, ada pelajaran Al-Quran, kita juga tidak mau mempelajari. Kita juga tidak mau memahaminya. Bahkan ketika ada ayat-ayat Al-Quran, kadang kita juga tidak mau mengamalkannya. Saya ingin nanya sama ibu-ibu, ya ini memang tidak ada kaitan dengan materi ini, tapi ada kaitan dengan Al-Quran. Ibu, saya mau nanya sama ibu-ibu, boleh? Jawab jujur dan tidak boleh marah, deal? Deal ya, tidak boleh marah dan harus jujur jawabannya. Ibu, kalau suami ibu meninggal dunia, waduh, serem gitu. Belum selesai, pertanyaannya belum. Ketika suami ibu meninggal dunia, ternyata ada perempuan lebih muda dari ibu sedang menangis di samping jenazah suami ibu. Dan ternyata itu istri kedua suami ibu. Tunggu ngomong poligami sama yang poligami. Pertanyaannya bukan itu. Tenanglah Bu. Itu istri kedua suami ibu. Yang ibu tidak tahu. Pertanyaan saya, bukan saya ibu setuju poligami, bukan. Pertanyaan saya bukan itu. Kira-kira seluruh aset suami ibu yang megang. Kira-kira kata istri kedua suami ibu pada dikasih warisan semua.
Baik, ya. Oke, kan tadi kita mengamalkan Al-Quran ya. Ini saya bukan poligaminya loh ya. Saya tidak. Kalau ibu bahas poligami pasti marah ke saya. Ini warisan. Mau dibagi ibu? Ibu bahkan kalau yang bawa Quran lihat surat An-Nisa ayat 14. Bukan ayat poligami loh, Bu. Ini bukan ayat poligami. An-Nisa ayat 14. Di paling bawah, ayat An-Nisa ayat 14. Di awal-awal, An-Nisa 14. Posisinya di bawah. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, itu ya bunyinya, wa yata'adda hududahu, dan dia melanggar ketentuan-ketentuan yang Allah telah tetapkan, yudkhilhu naran khalidan fiha, akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya siksa yang pedih. Saya ulangi pertanyaan saya. Kalau di pasihan waris semua beres Bu, bade senang. Sakumaha di pasihana? Sakimaha senang? Oke Bu, pembahasan itu jangan sekarang tadi ya. Lanjut Bu, dalam. Ayo Bu, lanjutkan dulu. Sampai jadi nyambung ke situ. Ini kan bagian dari kita berusaha untuk mengamalkan. Kalau ya, itu mah babnya apa lagi? Sekarang kita lihat. Ini kan sekarang, kan tadi termasuk manjur itu artinya apa? Dia berpaling dari Al-Quran menuju yang lain. Kita khawatir jangan-jangan berpaling itu internet, gadget, hobi dan lifestyle dan lain sebagainya. Mungkin kita ya saya kadang merasakan, mungkin kita semua. Coba ibu kalau WA sehari saja gitu ya, WA sehari error, kira-kira gimana? Tiba-tiba seluruh provider internet mati seharian, kira-kira ibu gimana? Gelisah, gabut ya. Istilah ibu. Nah inilah Bu, ini harus menjadi renungan buat kita. Jangan-jangan kita ini lebih tertarik dengan yang lain. Ya, kalau sekarang itu handphone bapak ibu bisa dicek. Ibu sehari ini sudah pegang handphone berapa jam? Itu bisa kita kelihatan. Lihat aja Bu, di situ di memorinya ibu menyalakan handphone berapa jam itu ketahuan. Ibu memegang Quran berapa jam? Nah ini kan juga, nah makanya di kesempatan ini kira-kira bagaimana Bu supaya kita interaksi kita tuh betul-betul bagus dengan Al-Quran. Oke khusus di 10 hari terakhir ini. Ya, hari ini alhamdulillah ibu kumpul ada berapa? 60 orang ada ya? Belum ya? 50-an mungkin ya. Ya, kalau 50 berarti nanti satu juz seperempat. Satu orangnya dapat 1 juz seperempat. Baik ya. Ini coba Bu, dirawat aja mungkin ya. Nah, tapi kan mungkin bisa jadi masih ada orang-orang yang istiqomah tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua Bu, kalau tadi kan banyak orang yang menyepelekan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran. Berikutnya adalah betapa dahsyatnya fungsi Al-Quran. Kalau surat Al-Baqarah 187 185 tadi, Al-Quran kan hudan linnas, petunjuk buat manusia. Tapi kalau lihat di sini, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb kalian, penyembuh dari penyembuh dan bagi penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini kan Bapak Ibu kalau kita lihat ayat ini, subhanallah gitu ya, betapa agungnya fungsi Al-Quran ini. Al-Quran ini bisa jadi obat, Al-Quran ini bisa jadi pelajaran, Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran ini rahmat. Kalau apapun solusinya ada di dalam Al-Quran. Ketika terjadi permasalahan keluarga, coba lihat kenapa ada permasalahan itu. Bisa jadi permasalahan suami istri itu ada segitiga begini, permasalahan suami istri itu begini. Semakin suami istri dekat dengan Allah, semakin suami itu dekat hubungannya dengan sesama pasangan itu. Tapi kalau suami di atas dekat dengan Allah, ibaratnya begini, Allah di atas, kita ini suami istri. Kalau suami di sini, istri di atas, pasti akan tidak akan frekuensinya tidak akan sama. Makanya ketika bareng-bareng keimanannya bersama-sama, itu adalah akan kuat hubungan suami istri. Namanya berkeluarga pasti ada masalah. Tapi kalau permasalahan itu dikembalikan kepada Al-Quran, pasti ada solusinya. Saya kemarin sempat buat makalah di mata kuliah ya, sekarang saya sedang kuliah. Saya membuat makalah itu tentang tafsir ayat-ayat ekonomi. Nah waktu itu saya bahas tentang bagaimana solusi riba dari Al-Quran. Ternyata
Karena di dalam Al-Quran disebutkan solusi riba itu apa? Solusi riba itu satu dengan pinjaman kebaikan. Salah satunya itu dengan pinjaman kebaikan, merubah akad yang darinya pinjam meminjam menjadi jual beli. Kan di situ sudah jelas ketika terjadi hutang piutang perlu tercatat dengan rapi. Tidak boleh ada kelebihan dan lain sebagainya. Jadi sudah jelas. Sekarang kan punten ada bank itu, bank keliling dan bank emok. Kenapa bank emok? Karena pesertanya ibu-ibu tak ya bapak-bapak. Ada solusinya, tapi ketika diberikan solusi atudah kan begitu. Kalau sudah atudah itulah yang repot. Nah, makanya tadi Al-Quran sudah memberikan solusi. Al-Quran sebagai rahmat, Al-Quran memberi pelajaran. Tapi kadang kita tidak bisa mengambil itu. Al-Quran petunjuk. Kalau kita mau selamat, ikuti petunjuknya. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk, ya kita akan selamat. Nah makanya kenapa orang ini seperti ini? Karena tadi interaksinya yang salah. Nah sekarang kita akan bahas bagaimana interaksi kita atau apa kewajiban kita kepada Al-Quran. Yang kurang lebih dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, itu ada 7 interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah Bapak Ibu, hendaklah kita sering mendengar dan menyimak Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu kalau kita sering mendengar Al-Quran, ibu tadi sudah bisa menyimpulkan. Walaupun saya tuh, oh iya mah cerah, ibu kan lihat ngajinya tuh pakai kerudung, pasti ada Islam kan? Coba lu nggak lihat. Tapi kan kalau kita mendengar, oh ini pasti bukan Quran. Karena kita sering mendengar. Coba ibu saya baca satu ayat di dalam Al-Quran. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Apa? Wah, surat Yasin maksudnya. Kunaon ibu? Satu sering baca, dua sering dengar. Coba lo membacanya ayat lain ya. Saya kemarin pas tarawih di satu masjid bagus juga tuh DKM-nya. Jadi ada kuis sebelum kulo tuh. Kuisnya tebak ayat. Tebak ayat. Pas MC-nya tuh saja. Hari ini surat Nahl gitu kan seperti itu. Coba saya bacakan lagi. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Terus surat apa? Kan bisa diikuti kan kita sering mendengar. Nah artinya biasakan kita mendengar tersebut. Nah Fajar tadi yang tadi ada Allah mentakdirkan ketika lahir beliau prematur, kemudian ketika lahir beliau prematur ada kekurangan ada kelainan di otaknya, di otak itu ada kelainan, sehingga kalau berbicara juga agak lambat, sehingga beliau pertumbuhan juga bisa jalan dengan normal. Tapi subhanallah Allah bisa menghafal beliau bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Salah satunya kita harus sering mendengar. Makanya ibu salah satu kenapa di kita ada tadarus. Tadarus itu kan mendengar. Punten punya upami tadarusnya paheula-heula kan ibu-ibunya. Benar paheula harus punya di payung. Jangan ibu. Tadarus itu kita baca, setelah baca apa? Kita dengarkan yang lain. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan baik-baik. Perhatikanlah dengan tenang agar kita mendapatkan rahmat. Jadi kalau kita tadarus, maka yang satu baca kan harus gitu. Satu baca ya mendengarkan. Udah enggak masalah. Kita selesai sampai selesai. Dan jangan sampai kita tadarus, pas giliran baca ini, pas giliran orang baca kita baca yang lain. Jangan mendengarkan. Ya, ini kenapa? Ya supaya kita juga mendengarkan dari yang lain. Supaya telinga kita tuh sering mendengar. Jadi kalau ibu kan kalau ibu yang dompet pasti hafal. Ya kan harus mendengar. Saya tanya sama ibu pernah ngapalin lagu kan? Pernah ngapalin lagu? Atau mendengarkan lagu kemudian jadi hafal? Saya yakin ibu nggak ngapalin. Mau ngapalin itu seperti nggak tahu di sini kalau di kampung saya kan ada imtihan itu kenaikan kelas MDA kan majelis madrasah dunia kan kayak baca tampil punya betul itu tatanggalan ya kan begitu ya. Nah itu kan diapalin. Kalau ibu lagu diapalin atau didengerin? Dengerin karena sering dengar jadi. Nah makanya bu, jadi kalau kita ada tadarus bagus kan. Ini ibu-ibu tadarus alhamdulillah Ramadan sudah selesai tadarus ya? Ada yang sudah yang belum ya. Saya ada nggak apa-apa. Ini satu inspirasi buat kita semuanya. Di salah satu komplek di Kabupaten Bandung juga di Balai Endah saya sebutkan namanya kompleknya di komplek wartawan di Telkomsel ya biar ibu tadi pagi di sana itu ada di satu komplek ada ibu jumlahnya cuma 10 orang sekarang bertambah jadi 15 ya terus sekarang udah bertambah berapa lagi
Saya kebetulan sering ngisi kajian ibu-ibu ini. Jadi ibu-ibu itu setiap hari tadarus itu bukan hanya bulan Ramadan. Jadi ibu-ibu kalau ada kesempatan bagus tuh, ibu siapa yang di sini yang ternak teri, yang masih ternak yang ngantar anak sekolah masih ada? Ternak teri. Ada ya, kayak suka ngantar anak. Nah, biasa ibu babi ngantar anak kan ke sekolah kan sambil nunggu teh meser cilok, meser naon punya. Bagus bu, kalau seminggu sekali mah tuh ibu sambil ngantar anak teh dikumpulkan harus ngantarkan anaknya. Jadi apa bu? Buat pengajian. Tadarus teh seminggu sekali kan bisa. Ini kan supaya apa? Supaya kita ada mendengar ayat Al-Quran dari yang lain. Rasul mencontohkan kepada kita semuanya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan, Rasul bersabda kepadaku, Iqra alayya Al-Quran. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Qala faqultu ya Rasulullah, aqra alayka wa alayka unzil. Bahasa kita ya Rasulullah, Al-Quran kan diturunkan kepada aku, saya enggak enak baca Quran. Malulah gitu ya. Maka apa Rasulullah SAW? Ini asma'ya asma'u min ghairi. Saya ingin mendengarkan Al-Quran itu dari yang lain. Jadi ada kalanya tadi kita tadarus. Kita mungkin biasa tilawah sendiri, tapi mungkin seminggu sekali lah kita tadarus, ya. Sehingga yang satu baca yang kita mendengarkan, atau mungkin di mobil, atau mungkin di rumah, kita juga ada ya seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali sambil kita mendengarkan Al-Quran. Ini adalah yang pertama adalah kewajiban kita untuk interaksi kita menyimak dan membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan di dalam sebuah buku pada ta'amal Al-Quran. Idza kana Al-Qur'anul Karim yata'abbadu bi tilawati fa innahu yata'abbadu aidan bi sam'i. Al-Quran itu kalau kita baca jadi pahala kalau kita membacanya. Begitu juga jadi pahala kalau kita mendengarkannya. Itu bedanya. Jadi kita membaca Quran pahala, mendengarkan juga pahala. Wa qad sahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran ila sahab. Bahkan pernah diriwayatkan Rasulullah pernah membaca atau mendengarkan Al-Quran dari seorang sahabat. Pernah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, pernah juga dari Abu Musa al-Ash'ari. Bahkan dalam satu riwayat pernah Rasul meminta tolong bacakan Al-Quran kepada saya. Dibacakan Al-Quran, Rasul mendengarkan. Ketika itu membaca surat An-Nisa, dan ketika sampai ayat pakai pada jama'atuhum liqatan pakai pada jinna min kulli ummatin bisyahidin wajib nabi ka'ala haulai syahidan. Maka disebutkan cukup sampai Rasul ternyata ketika itu belum menangis. Ini adalah kita mendengarkan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang bab tentang ini. Nah berikutnya yang kedua Bapak Ibu, membaca dengan tartil. Jadi hendaklah kita selalu membaca dengan tartil. Ini kan perlu namanya proses. Mungkin ibu bisa belajar tahsin, bisa belajar tajwid dan sebagainya. Maka itu ya. Di dalam Al-Quran dalam surat Al-Muzammil warattilil Quran tartil, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa yang maksud dengan tartil? Baca dengan tartil itu adalah hurufnya jelas ketika dibaca dan haknya juga diberikan. Jadi hak hurufnya itu. Jadi panjangnya jangan kepanjangan, pendeknya jangan. Yang panjangnya dibaca pendek dan pendeknya dibaca panjang. Suatu maaf tapi masih terbata-bata gitu membacanya, maka coba lihat di sini. Nah, saya kasih video lagi biar ibunya semangat ya. Ibu jangan kalah dengan guru yang guru itu bisa baca Quran. Maka guru ya, cari dulu. Ada guru baca Quran juga. Oh ini. Nah, guru bisa baca Quran. Jadi jangan sampai kalah sama guru ya. Bukan berarti berarti jangan ambil teh guru bukan ya. Tapi saya bukan ya. Jadi benar-benar bukan. Tapi yang ini mah nanti ibu bisa searching aja di Google ya. Ini maksudnya bukan burung bisa baca Quran bukan. Ya. Maksudnya burung itu kan ngikutin orang. Biasanya burung beo gitu ya. Assalamualaikum gitu kan. Saya di rumah dulu mertua saya punya burung beo. Nah itu maksudnya ya. Jadi ini adalah kaitan dengan kita membaca Quran. Nah Bapak Ibu kalau kita lihat di sini, Al-Mahir Al-Quran as-Safarat al-Kiramil Barrah. Orang yang banyak membaca Quran dan lancar membacanya akan bersama para malaikat yang mulia. Jadi kalau kita lancar baca Quran sesuai dengan kaidah yang ada bersama malaikat yang mulia. Tapi di sini jangan berkecil hati. Kalau kita belum lancar bacaannya, wadani yata'aqqa'u fihi. Dan siapa yang terbata
terbata-bata membacanya. Wa huwa syakun, maka orang ini benar untuk membacanya. Lahu ajrun, maka dia akan dapat 2 pahala. Saya di masjid dekat rumah saya ini kalau Ramadan suka ada tadarus. Ada seorang ibu, subhanallah, udah 10. Dia itu paling rajin tadarus. Walaupun bacanya terbatas. Saya bilang saya motivasi ke yang lain. Saya bilang udah, kalau ada tadarus datang aja. Saya cerita saya mau malu membaca atau pas giliran baca ya kita kamar mandi gitu kan. Kayak pas beres sebagainya. Ya saya sampaikan, saya bilang yang mau hadir silakan. Ya kalau mau baca nggak apa-apa, dengerin saya. Biar yang lain dengerin kan. Tapi ada yang pesan saya mau baca apa? Kadang baca setengah halaman, kalau yang lain mungkin 2 halaman, 1 halaman, dia setengah halaman kadang juga. Kenapa? Kenapa? Orang yang terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Kira-kira yang lebih bagus yang terbata-bata atau yang lancar baca Quran? Yang lancar. Lihat yang lancar bersama malah kita. Artinya kan pahalanya lebih besar. Kalau yang terbata-bata dapat 2. Berarti kalau yang lancar bersama malaikatnya lebih tinggi. Nah, apa terbata-bata dapat 2 pahala? 1 pahala membacanya, yang 2 pahala terbata-batanya. Jadi 1 pahala membacanya, yang 2 adalah pahala terbata-bata. Jadi dengan terbata-bata saja kita masih dapat pahala kita membaca Al-Quran. Jadi subhanallah gitu. Kalau kita berbicara tentang ini, maka ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau kita ini sangat penting dalam konteks kita membaca Al-Quran ini. Jadi ibarat Allah Subhanahu Wa Taala ini hal yang sangat penting. Jadi kita membaca Quran itu syukur-syukur kalau kita sudah lancar. Kalau belum lancar kita belajar. Ini adalah Al Quran fa'inna liya yaumil qiyamati syafi'an li'ashabi. Baca Al-Quran karena nanti Al-Quran akan memberikan syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Ibu kaitan dengan ini ada satu buku, saya tidak jualan bukunya. Dan saya bukan pedagang buku. Cuman saya sering beli buku aja. Istri saya tuh sekarang rada protes kalau saya sering beli buku. Di rumah saya tuh ada 2 ton beli buku. Sampai istri saya dulu ketika saya kuliah, ya ayah kirim paket sabarah 500 kilo, paket 500 kilo. Terus kita ada buku. Sampai mertua saya itu belum bingung. Iya, itu beli buku terus. Yang minimal sudah kalau beli buku kan saya tidak membaca, minimal nanti anak keturunan saya akan baca. Saya terinspirasi dengan bapak mertua saya. Walaupun saya beli buku sebelum saya nikah, tapi mertua saya itu beli buku berbahasa Arab bukan ada buku. Masih awalnya ini buku bahasa Arab, tapi anak-anaknya itu besarnya. Saya tanya ke istri saya, ini satu pesan, bapak kenapa bapak saji bisa bahasa Arab itu? Tapi ternyata bermanfaat buat menantunya buku. Manfaatnya buat menantunya saya bilang ke kakak-kakak, boleh dong bukunya saya ambil, udah kayak aja sama kamu lah. Nah kamu yang bisa baca, yang lain bisa baca, cuma mungkin karena saya mungkin lebih banyak berinteraksinya, udah bacanya sama kamu. Akhirnya berarti bapak mertua saya itu beli buku jangan bilang udah baca apa bapak bakal tahu saya gitu. Tapi nggak apa buku. Nah ada satu buku ini penting. Menurut saya buku ini bagus kaitan dengan motivasi kita membaca Quran. Judul bukunya adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, berbahasa Arab. Terjemah sudah ada. Adab menghafal Quran. Quran ini terjemah. Itu buku itu saya sarankan bagi ibu mungkin untuk memotivasi kita anak-anak kita beli buku itu. Kalau masuk berapa? Semangkuknya bu di sini. 12.000 ya 4 mangkuk itu lah kira-kira. Bukunya ada ibu 4 hari kalau bisa masuk kurang gitu. Yang bisa bukunya. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau beli buku itu insya Allah kita tidak akan pernah rugi ya. Jadi beli buku itu tidak akan pernah rugi. Ya saya di rumah ya buku ya hanya bermanfaat juga ketika ada permasalahan apa yang saya baca. Tapi melanjutkan ya. Bahkan Rasul juga menyampaikan perumpamaan orang beriman yang membaca Quran dengan orang beriman yang tidak membaca Quran itu seperti utruja. Utruja itu sering diterjemahkan kita adalah jeruknya. Padahal utruja itu bukan jeruk tapi buah memang seperti jeruk. Aromanya harum, rasanya nikmat. Ya jeruk ya, aromanya harum, rasanya nikmat. Orang mukmin yang tidak baca Quran seperti kurma, tidak ada bau tapi manis, masih mending karena mukmin. Orang munafik yang membaca Quran seperti royhana, semacam bunga kenanga, baunya harum tapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak pernah baca Quran seperti buah hanzalah, batrawali bentuknya, ada batrawali. Buah apa tidak ada buah apa tidak ada buahnya tapi rasanya pahit.
Misalnya ibu-ibu tanya, emang ibu atas murah kali supaya orang Yusuf di pasien Batrawali mungkin anak saya dikasih Batrawali malah senang. Nah ini adalah kaitan dengan ini perumpamaan orang yang membaca Quran. Jadi kalau ibu rajin membaca Quran bagus. Saya di kampung saya itu saya kan asli dari Ciparai itu. Di asli saya itu Ciparai ke atas. Saya sebut Ciparai supaya hafal karena di kampung saya mau hafal dulu. Ciparai kalau gitu, Ciparai Nyingset. Saya di daerah Wangi di Desa Maruyuk, Kecamatan Aceh. Nah, kampung ini kampung Wangi. Di tempat saya itu setiap pekan itu ada pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian ibu-ibu, ada pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu setiap pengajian itu baca dulu Quran sauku, sa'ain. Kan kalau usaha Indonesia ada ainnya, sa'ain. Itu pasti. Jadi setiap ngaji itu mau pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, baca Quran sa'ain. Dan diterjemahkan itu. Terjemah pakai bahasa Sunda. Kan ada buku terjemah pakai bahasa Sunda. Sehingga ketika dan itu permulaan. Baru setelah itu mungkin pengajian. Ini kan salah satunya apa? Satu ada proses kita mendengar. Yang kedua otomatis kan kalau baca kita juga ikut baca. Kalau mendengar kan kita juga ikut membaca, memperhatikan. Inilah kalau kita berbicara tentang membaca Al-Quran. Maka di sini ada ungkapan sahabat Abu Hurairah. Rumah yang dibacakan Al-Quran, di rumah tersebut keluarganya menjadi lapang, kebaikannya banyak, malaikat hadir, syaitan kabur. Itu rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Tapi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, keluarganya terasa sempit, kebaikannya sedikit, malaikat keluar yang masuk syaitan. Ini artinya apa? Disitulah kita perlu sering membaca Quran. Makanya kenapa sholat sunnah itu dianjurkan di rumah? Karena kan baca Quran. Kalau itu sholat baca Quran kan? Baca Quran minimal 10 ayat. Itu kan surat paling favorit ya. Kalau mau tarawih pun bawa ada. Bukan nama ibu surat paling triple full itu favorit ya. Kalau Rasulullah SAW kan sholat malam itu 3 surat dibaca. 1 rakaat itu 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 3 surat di awal. Kurang mungkin sampai 3 surat. Sampai 3 surat. Baik ya, ini etika membaca Quran. Kalau kita membaca Quran, kondisinya sempurna, baik dalam kondisi berwudu. Kalau bisa tempatnya juga di tempat yang bersih. Contohnya di masjid atau di rumah, mungkin di mihrab. Di mihrab itu di tempat kita sholat. Ya. Ini mah etika saja ya. Memulai dengan isti'adzah, contohnya gitu ya, menghias dengan suara yang merdu dan lain sebagainya. Nah, berapa lama sih kita menghatamkan Quran? Jangan sampai jangan sampai kita lebih dari sebulan tidak hatam Quran. Makanya ibu di bulan Ramadan ini ada yang belum hatam, tapi asa keterlaluan kalau belum hatam. Kalau ibu yang belum hatam, ya nanti dapat doa enggak, belum hatam dapat doa. Ya doa insya Allah. Ibu yang belum hatam, silahkan hatam. Minimalnya di bulan Ramadan kita tidak hatam Quran. Ya. Masih ada waktu 7 hari lagi ya. Kita kembali menghatamkan Al-Quran tersebut. Dan ini kaitan dengan yang ketiga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita berusaha untuk menjaga dan menghafalkan Quran. Ya tentu semampunya kita. Di Kota Bandung itu ada anggota legislatif, anggota legislatif, hafal Al-Quran 30 juz. Seorang ibu namanya Ibu Salmia Rafiq. Itu namanya dari mana? Orang Sunda sana. Sana Sunda. Ibu Salmia Rafiq. Beliau hafal 30 juz. Saya kemarin kebetulan hari Sabtu pekan yang lalu, yang saya nggak jadi kesini dekat. Itu karena bukan kesalahan ibu ya, kesalahan saya. Ibu saya salah lihat ya Tuhan. Nah, saya pas ada acara, istri saya sih tepatnya bukan saya ada acara. Jadi ibu-ibu kumpul di hari Kartini plus nuzul Quran. Nah terus apalah ibu bukan mah dipulas-pulas kan itu. Hari Kartini nuzul Quran, bukan mah ada bagi Quran, bukber dan sebagainya. Nah salah satu pembicaranya adalah Ibu Salmia Rafiq itu. Dan subhanallah itu menginspirasi banget. Ini kan menghafal Quran. Di antara karakter Al-Quran adalah kitab yang biasanya dihifdhi wa istidhar walidhikri wal faham. Jadi Quran itu adalah di antara karakternya adalah mudah untuk dihafal, mudah untuk dipahami, dan mudah untuk dilafazkan. Itu Al-Quran. Ibu biasa bahasa Korea? Bahasa Inggris biasa? Sampai bisa beri makanan sama, ya kan? Bahasa Sunda.
Bahasa Sunda kayak ibu teh terus apa? Ada eta panto atau fanto? Antara panto dengan panta itu selalu aja orang Sunda. Tapi kalau Quran itu semua orang bisa membaca. Orang Cina, orang Korea, orang mana bisa membaca Quran. Artinya apa? Mudah untuk dilafalkan. Ibu kalau guru bahasa Indonesia kan ada berapa? 26 atau berapa ya? A, B, C, D, E. Itu kalau bahasa Thailand itu ada 40 lebih guru. 44 guru bahasa Thailand. Kalau bahasa Jepang itu lebih banyak lagi. Bahasa Korea nggak tahu ada berapa guru. Tapi pelafalan itu agak susah. Sampai begini, kalau ada bukan orang Sunda ngomong bahasa Sunda, kan kita bisa, oh iya baru orang Sunda ya. Tapi kalau bahasa Quran, kalau orang ngaji Quran, orang Sunda, orang Jawa, orang mana pun sama. Dan ternyata Quran juga mudah untuk dihafal. Salah satu bukti mudah dihafalkan, ibu sudah hafal surat Al-Fatihah. Betul? Hafal surat Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Ma'un, Al-Kausar dulu, Al-Kausar, Al-Ma'un, terus Quraisy, bukan surat Al-Quraisy tapi surat Quraisy, kemudian Al-Anfal, surat Al-Fil, Al-Humazah. Artinya tinggal ditambahin lagi dikit lagi, Bu ya. Ibu sudah hafal 29 juz apa? Juz 30. Alhamdulillah sudah hafal juz 30 kan? Enggak masalah. Artinya mudah untuk dihafal. Nah, ini artinya apa? Nah, di sini diingatkan ada seorang ulama mengatakan ini dalam terjadi apa? Mohon dalam hadis yang berbeda, orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun adalah seperti rumah kumuh yang kumuh. Tapi minimal kita sudah ada beberapa surat, ya. Tapi nggak masalah. Kita coba satu surat lagi, 2 surat dan seterusnya. Ini adalah kaitan dengan kalau kita memiliki hafalan Quran, maka yang paling berhak untuk menjadi imam itu siapa? Orang yang paling banyak hafalan Al-Quran. Maka nanti di hari kiamat orang yang hafal Quran itu yajibu li sahibul Quran yaumil qiyamah. Para penghafal Quran itu nanti akan didatangkan pada hari kiamat. Maksud Quran akan datang pada hari kiamat. Yaqulu Quran ya Rabbi hamdi. Kemudian wahai Allah, berikanlah dia kemuliaan. Berikanlah dia apa? Perhiasan. Fayul basubhajul kaum, maka dipakaikanlah mahkota kemuliaan. Ya Allah, tambah lagi mahkota kemuliaannya sampai dipakaikan. Kemudian akhirnya, ya, kemudian disebutkan iqra warqa wa yuzadu bi kulli ayatin hasan. Baca dan terus naik dan setiap satu ayat akan bertambah satu kebaikan. Ini kan keutamaan kita membaca kita menghafal Al-Quran. Nah, ini keutamaan lain mungkin ibu nanti bisa baca di dalam buku tadi yang tadi saya sampaikan kaitan dengan keutamaan menghafal Al-Quran. Yang keempat yang bisa kita lakukan adalah hendaklah kita berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi itu adalah memahami makna Al-Quran sehingga kita bisa menjadikan inspirasi buat kita semuanya. Afala yatadabbaruna Al-Quran ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau pada hati mereka terletak kunci gembok? Jadi kadang untuk mentadabburi Al-Quran mungkin kita tidak bisa mentadabburikan hati kita kotor. Tadabbur beda dengan tafsir. Kalau tafsir kan harus memahami bahasa Arab dan sebagainya. Kalau mentadabburi kita bisa mengambil inspirasi dari ayat-ayat tersebut. Ya, ini adalah artinya kita berusaha untuk mentadabburi Al-Quran tersebut. Berikutnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah yang kelima, belajar, mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk belajar, mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran. Walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba rabbani. Yang mana apa? Bima kuntum tu'allimuna kita. Hendaklah kalian menjadi orang-orang rabbani karena kamu selalu mengajarkan Al-Quran. Wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Artinya apa? Kita terus belajar Al-Quran. Belajar tentang baca-bacanya, belajar memahaminya, belajar bahasa Al-Quran dan bahasa Arab. Saya setiap hari Selasa ada pengajian sore di GBI. Saya sering dengar di salah satu masjid di sini kan, salah satunya belajar terjemah Al-Quran. Ini kan salah satunya kita belajar. Kemudian kita mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Ibu sudah tahu, ajarkan sedikit-sedikit. Nggak apa-apa, nggak perlu banyak-banyak. Kemudian dan kita berusaha untuk mendakwahkan Al-Quran itu kepada yang lain. Nah, inilah coba lihat
Tapi tidaklah satu kaum berkumpul di rumah di antara Allah, dibacakan Al-Quran dan dibahas Al-Quran di tempat itu, kecuali akan turun ketenangan, akan turun ketenangan kepada komunitas itu, kemudian rahmat akan menaunginya, malaikat akan menjaganya, dan Allah akan menyebutkan di hadapan makhluknya yang sangat mulia. Itu kalau kita berusaha untuk melakukan ini. Nah, kemudian yang keenam, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin yang memudahkan buat kita amalkan. Ada perintah, kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ada larangan, kita hindari. Jadi tadi kalau ada perintah, kita laksanakan. Dan jangan sampai kita berusaha untuk menghindari dari mengamalkan Al-Quran ini. Banyak yang ketika dikatakan, ayo kita begini, ternyata disuruh Al-Quran nggak mau. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kita afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedang kamu lupa kewajiban itu sendiri? Padahal kamu membaca kitab itu Taurat. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berpikir? Ini pelajaran pelajaran penting buat kita semuanya. Betapa pentingnya kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari. Jadi kita penting sekali kita mengamalkan Al-Quran kita dalam kehidupan kita sehari. Jadi ini hal-hal yang sederhana saja. Hal-hal yang sederhana yang itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari. Dan itu banyak kalau kita ingin mengamalkan dalam kehidupan sehari. Kita dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itu di situ kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Kita tata cara berinteraksi dengan sesama. Contohnya gini, kita berinteraksi dengan sesama. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhunub. Wahai orang beriman, hindarilah berprasangka buruk. Ini kan etika. Jangan sampai kita selalu berprasangka buruk. Tapi kalau kita menjadi orang, juga jangan sampai dibuat orang Jadi gini, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, tapi kita juga jangan membuat orang lain berprasangka buruk kepada kita. Jadi jangan sampai membuat sesuatu yang curiga. Makanya Rasulullah pernah satu malam mengitikaf, kemudian istrinya datang, beliau antarkan istrinya pulang. Ketika beliau mengantarkan istrinya pulang, bertemu dengan dua orang sahabat. Sahabat itu sepapasan. Maka Rasul langsung memanggil istri sebentar. Ini istri saya, namanya Sofia. Ya Rasul, masa saya akan curiga kepada kau? Bukan itu. Saya khawatir, kata Rasulullah, nanti syaitan lewat kepada kamu, akhirnya kamu membisikkan sesuatu. Nanti kan ini pelajaran buat kita semua. Maka mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari. Ini diantara contoh-contoh orang mengamalkan Al-Quran. Abu Talha ini kan ayahnya Anas bin ayah angkat, bukan ayah angkat, ayah sambungnya Anas bin Malik. Abu Talha itu nikah dengan ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Ketika turun ayat lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum termasuk orang yang melakukan kebaikan kecuali kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Maka ketika itu Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, saya ini punya kebun. Kebunnya itu kebun kurma. Jadi beliau ini termasuk petani kurma yang sukses. Ketika mendengarkan ayat ini, ya Rasulullah, harta yang paling saya sukai adalah kebun Baituha. Saya infakkan kebun ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya berikan kepada kau, terserah kamu diapain. Kebayang ya? Kalau kita bisa seperti itu. Nah, kalau ibu suami pulang kantor, suami pulang kerja, tanggal 1 gajian. Pas suami pulang, Pak, mana gaji Bapak bulan ini? Sudah saya sumbangkan kepada Allah. Kira-kira ibu mah? Ya itu mah suaminya tolong maksud saya begini, dia nggak boleh gitu-gitu juga suaminya, gitu, kalau istrinya belum siap gitu ya. Ya tentu ada infaknya, gitu ya, ada juga buat istrinya, ada buat anak dan sebagainya. Ya walaupun kalau sahabat Abu Bakar kan begitu, saya infakkan seluruh harta saya, terus keluarga kamu gimana? Saya serahkan kepada Allah. Memang istrinya solehah. Kalau suami ibu gitu, saya infakkan seluruh gaji saya bulan ini. Ya sudah cair. Kalau THR suami ibu diinfakkan ke masjid, setuju ibu? Jawabannya senyumnya. Berarti kalau senyum itu pertanda setuju. Ya itu mana ngobrolkan dari suami. Tapi Abu Talha ini memang istrinya sudah siap. Jadi istrinya tidak mempermasalahkan. Akhirnya Rasul menyampaikan kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, akan lebih baik kalau kamu sedekahkan kepada kerabat. Akhirnya dibagikan kepada kerabatnya sahabat Abu Talha tersebut kebun kurma ini. Kisah diharamkan khamar. Kan khamar itu tidak langsung haram, ada tahapan. Ketika diharamkan khamar di sebagian rumah
sahabat itu ada khamar, ada minuman keras. Ketika turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu azlam bisu min amal syaitan, maka khamar dibuang. Kisah ayah sama anak berlomba berjihad saat bin Khaitam. Ini juga kan sama, ketika ada perintah jihad, maka satu rumah berangkat satu orang. Ayo bapak dan anak. Cek bapak anak, kamu masih muda, bapak aja yang berjihad. Kata anak negara, bapak bersekolah cicing menikmat, ambil berjihad. Akhirnya apa? Ayah dan anak itu tidak ada kesepakatan. Yang setelah pimpah mengurang akhirnya diundi yang keluar anaknya dan anaknya itu mati syahid. Ini kan artinya apa? Ini bagaimana mereka mengamalkan dalam kehidupan sehari. Kadang tadi bahkan seorang ibu-ibu dulu di zaman sahabat tadi, para sahabat, istri-istrinya para sahabat tadi, ketika turun ayat hijab, ayat hordeng, ayat naon, mereka ayat taplak meja, pokoknya menjadi ke jilbab. Ini kan dalam konteks kaitan dengan bagian. Nah kemudian, ini pentingnya kita mengamalkan dalam kehidupan saya. Ini video dia. Nah, coba kan ada aturan jadi dalam kehidupan kita ini. Nah kalau kita tidak mengikuti aturan, tidak mengamalkan aturan ya seperti ini. Coba ya. Ini ada orang kerjaan ini kan otomatis tuh. Nah ini otomatis kan tidak dibuka. Kalau aturan tidak dijadikan ini mah ilustrasi aja ya. Ngelewat. Kan akhirnya kemana pun coba. Dia kan bahan lewat gitu. Karena udah ada aturannya kan. Kan kejepit udah maksa. Akhirnya ngambek kan kaca. Coba deh. Ngambek kaca. Padahal kan sudah ada aturan. Coba kalau kita mengikuti petunjuk. Ini mah ilustrasi dalam kehidupan. Nah ini kan gitu. Jadi bapak dulu. Akhirnya menjadi nolak jadi ngapain? Tapi di mana? Ini juga sama bu, ketika tidak mengikuti aturan yang ada. Itu kan udah ada aturan. Ini orang sholat, dia kan kosong. Karena katanya kalau sholat di belakang sendiri kan bisa narik orang ke belakang, gitu ya. Jadi nggak bisa ke kiri ke kanan, narik ke kanan. Itu yang terakhir ya, kita membela dan mensyiarkan Al-Quran itu sendiri. Ini adalah kita perlu membela dan perlu mensyiarkan Al-Quran ini. Jadi kita gerakan membela Al-Quran, gerakan mensyiarkan Al-Quran. Ayo kita ajak orang untuk ngaji, orang memahami, mengamalkan Al-Quran. Ini perlu gerakan bersama. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang melakukan syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan dalam hati. Jadi siapa yang membela dan mensyiarkan agama Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan dalam hati. Dan tadi video ini tadi disampaikan. Nah Bu, ini adalah contoh gitu ya. Muhammad Mursi, beliau pemimpin negara kedua dalam dunia ini sudah wafat yang belum berjalan. Dia adalah presiden Mesir yang sebelum dikudeta beliau adalah Al-Quran 30 juz. Anak-anaknya bernama Al-Quran. Jadi di sebelah kiri kita wafat ya, Ustaz Mutami Mula, beliau sempat jadi anggota dewan di DPR RI. Ini istrinya Bu Wiranisi. Saya sempat berinteraksi dengan ini anaknya beliau ini. Karena dulu sama-sama dengan saya kuliah S2 di dia. Beliau ini dari sejak kecil sudah hafal Quran. Ini anak yang pertama. Anak pertama ini hafal Quran, kuliah di ITB sudah lulus. Ini yang nomor 2, S1 di Jakarta, S2-nya di Riyadh kalau saya sekarang dosen di kampus Arab tapi yang di Jakarta. Ini anak yang ketiga. Anak yang ketiga hafal Quran, kuliah S1. Sekarang dari S3 ya, ketiga. Yang ketiga ini sudah S3 di Indonesia. S1-nya di Mesir, S2-nya di Malaysia, S3-nya juga di Malaysia. Suaminya juga S2 di Malaysia. Ini suaminya. Kemudian ini yang ini sekarang di mana? Saya lupa. Ini murid saya, seperti saya ada. Dulu ketika saya belajar seperti ini adalah penghafal Quran. 10 bersaudara semuanya hafal Quran. Subhanallah ya. Siapa yang membaca Quran, mempelajari dan mengamalkan, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahaya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan 2 jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Kedua orang tuanya bertanya, kenapa ya Allah saya dipakaikan jubah ini? Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Jadi ibu kalau sayang sama orang tua kita, mari kita berinteraksi dengan Al-Quran.
sayang sama anak-anak kita, kita ajarkan anak-anak kita Al-Quran. Kalau kita tidak bisa mengajarkan, antarkan anak kita untuk belajar Al-Quran. Sebagai penutup, Al-Quran menjadi manhaj hidup, Al-Quran menjadi undang-undang hidup, dan Al-Quran menjadi undang-undang dalam dakwah kita. Al-Quran minhajul hayatul muslim, Al-Quran wa tashrihul mujtama al-muslim awid dawah. Kemudian berikutnya adalah dusturul lidawah ila Islam. Jadi Al-Quran menjadi manhaj hidup kita, Al-Quran menjadi undang-undang hukum, Al-Quran menjadi undang-undang dalam dakwah kita. Makanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin materi kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, kepada Allah Subhanahu wa taala itu saja mungkin yang bisa disampaikan di siang hari ini. Tidak ada tanya jawab ya, karena hari ini mau al-yaum Al-Quran, sehari bersama Al-Quran. Mudah-mudahan sehari bersama Al-Qurannya lancar, dan mudah-mudahan bukan hanya hari ini saja kita bersama Al-Quran. Mungkin bagus kalau ibu ada sebulan sekali lah nanti gitu ya, ada program sehari bersama Al-Quran, sehingga nanti kita semuanya selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadus salihun wa na'udzu bika masta'adha bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadus salihun. Allahumma inna 'abiduk banu 'amatik nawasina bi yadik madin fina hukmuk 'adlun fina qada'uk nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib indak an taj'ala al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina an taj'ala al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-Qur'an tilawatan wa hifdha. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-Qur'an tadabburan wa 'amalan wa da'watan. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an al-khassah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min an-nar wal afwa wal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita masukkan pada lebih maaf. Insyaallah materi ini nanti saya share mungkin, tapi mungkin nanti tolong diingatkan saya lupa karena saya ada agenda di luar saya. Biasanya ada materinya di handphone, cuman kayaknya belum sempat saya copy ke handphone. Jadi nanti diingatkan aja, insyaallah nanti saya kirimkan materi ini biar nanti mungkin bisa di-share kepada ibu-ibu yang hadir di sini, kepada keluarganya nanti di rumah, dan kepada seluruh yang mungkin yang bisa apa yang membutuhkan materi saya ini. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, terima kasih ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga ilmu yang kita dapat dari Ustaz bisa kita amalkan. Dan terima kasih juga Ustaz untuk supportnya, sehingga kita juga semakin cinta dengan Al-Quran. Semoga hari-hari kita dihiasi terus bersama Al-Quran. Kepada Ustaz, semoga ilmu yang Ustaz berikan kepada kami menjadi pahala yang berlipat. Jazakallahu khairan Ustaz. Ibu semuanya saya pamit dulu, Mbak. Ya, marilah kepada Bapak Ustadz yang telah mengisi agar sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu
tilawah Al-Quran berdasarkan juz yang sudah ditentukan ya. Baiklah, akan dibacakan. Yang pertama, mungkin posisinya kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 di sini. Kelompok yang tidak tersebut kita kan itu bapak-bapak di Selasar ya. Silakan membuat kelompok. Untuk kelompok 1 saya sendiri, kedua Ibu Sukma dan Bu Toib, Ibu Bagio, 4 Ibu Sukarno, 5